ke dalam pengertian mereka. Berbicaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Namamu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Orang satu belum bilang dengar. Salam semuanya. Luar biasa. Orang dua. Salam semuanya. Anak-anak luar biasa. Orang tiga jangan ketinggalan dong. Salam semuanya. Mulai lemas. Sekali lagi orang tiga salam semuanya. Oke. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi apa kabar semuanya? Ya, sekarang kita sebentar saja ya mendengarkan firman karena sudah mau 7:30. Pasti sudah lapar. Oleh karena itu kita konsentrasi, apalagi orang dua. Nanti Inang ada hadiah. Siapa yang paling Inang lihat tidak berbicara, tidak pegang handphone, itu akan mendapat hadiah. Inang akan melihat. Yang khususnya orang tiga dan orang dua. Kalau orang satu agak sulit. Kita maklum. Itu bunga-bunga. Jadi anggap mereka bunga-bunga. Jangan kita marah sama mereka. Kita cintai mereka bunga-bunga deh. Oke. Ada firman Tuhan saat ini. Siapa yang tahu temanya? Siapa yang tahu tema? Dapat hadiah. Apa itu? Hadiah apa? Temanya apa? Ada yang tahu? Apakah? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bang Simon, tolong ambil contoh. Sekali contoh. Ini seni. Bukan. Ini ada singkongnya. Ambil dulu kakak, ambil tadi kakak. Yang serius pasti dapat hadiah dari Tuhan. Oke. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Mulai dari multimedia kita mendengarkan firman. Semua dia. Ina perhatikan lo dari sini. Apalagi orang dua, orang tiga, tidak ada bicara. Udah harus kita biasakan disiplin. Orang dua dan tiga, ya. Oke, setuju? Cantik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Silakan multimedia. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sudah mengerti? Baik. Tolong diterangkan lampunya. Anak-anakku yang terkasih, itu tadi Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ceritanya itu kita melihat para gembala tiba-tiba didatangi oleh siapa? Orang dua konsentrasi mata. Oleh beberapa malaikat datang menjumpai para gembala. Para gembala itu sedang ngapain? Sedang ngapain kalau tidak? Sedang mengembalakan ternaknya. Mereka sedang santai. Tiba-tiba datang malaikat. Apa katanya tadi? Apa katanya tadi? Kata malaikat itu apa? Apa? Karena semua benar, jadi tidak tambah dulu. Jangan takut. Itu pertama yang kita pelajari. Karena ada berita sukacita. Tuhan katakan malam hari ini kepada kita semua, kepada anak-anakku, jangan takut. Siapa yang takut kalau mati lampu? Coba tunjuk tangan dulu. Kalau misalnya sendiri di rumah, siapa yang takut kalau datang petir? Siapa yang takut hujan datang? Berarti saat ini Tuhan berkata, yang merayakan Natal harus ada di dalam hati, tidak boleh takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ada amin? Suaranya kok kecil sekali ya? Ada amin? Jadi karena gembala datang dan kemudian malaikat datang ke tempat gembala yang sedang duduk. Mereka katakan, "Hai gembala, jangan takut. Hai sekolah minggu, jangan takut." Kenapa jangan takut? Karena ada berita sukacita. Berita sukacita kalau misalnya kita, orang tua menjanjikan. Pernah nggak dijanjikan orang tua? Nanti kalau udah lulus atau dapat juara 1, nanti dapat kita ke mall. Ada pernah begitu? Kira-kira nih, kalau ada dijanjikan, bersemangat tidak? Nah, seperti itulah para gembala ini. Jangan takut, ada berita sukacita. Berita sukacita apa itu? Mereka ingin tahu
sini. Apa katanya di situ, Nakku? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini sudah lahir, itulah berita sukacitanya. Siapa yang bersukacita setiap Natal? Karena apa sukacita? Karena apa? Yesus sudah lahir. Kedua, baju baru, terus sepatu baru. Apa lagi yang baru? Libur. Apa lagi? Wah, apa? Itu apa? Karena ada firman. Tepuk tangan dulu buat itu. Wah, luar biasa. Karena ada firman. Ini anak sentuhan nampaknya ini. Bagus. Karena ada firman. Hari ini sudah lahir bagimu. Tetapi kita ingat bahwa Yesus sudah lahir berapa tahun yang lalu? Berapa? Siapa? Siapa yang jawab? Coba tunjuk tangan. Berapa tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah lahir? Jeremy. Iya, betul. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Oke, Jeremy dapat silver. Jeremy, 2000 tahun yang lalu. Jadi kita bukan merayakan, kita hanya merayakan ulang tahunnya kelahiran Tuhan Yesus. Bukan lagi Yesus belum lahir, sudah lahir. Tetapi pada zaman gembala itu belum lahir, baru lahir. Makanya malaikat bilang, ini berita sukacitanya, Yesus sudah lahir. Mereka bergembira karena itu adalah berita sukacita yang paling luar biasa. Makanya siapa di dunia ini yang ulang tahunnya dirayakan oleh seluruh dunia? Hanya Yesus. Gisel yang merayakan siapa? Mama, papa, baru sekolah di gereja, paling itu ya. Nggak ada sampai ke Jakarta, sampai ke Sumatera, nggak ada. Jadi ulang tahun siapa yang dirayakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini? Ulang tahun siapa? Ulang tahun kelahiran Yesus. Makanya kita harus hormat, luar biasa. Karena dia bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi berterima kasih kita sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di hati kami. Sekarang Yesus kita sudah lahir di hati kita. Coba dulu sama-sama berkata, aku anak Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Sekali lagi, aku cinta Tuhan Yesus. Coba kita nyanyikan dulu lagu itu. Kalau bisa komposisinya monggo, kalau tidak pun akapela. Ku mau cinta dua ya. Ku mau cinta Yesus. Buat suaranya katakan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
pesertaku. Yang SMP mau UN siap, tidak usah takut. Karena apa? Tuhan sudah hadir, lahir di hati kita. Ada amin? Nomor 3 yang perlu kita pelajari adalah apa kata Tuhan di situ di nomor 3? Para gembala itu di situ mereka mendengar. Tadi kan pertama malaikat datang. Hei, jangan takut. Ada berita sukacita. Itu nomor 1. Ingat ya, nanti ingat tanya. Nomor 2, berita apa itu? Sukacita itu nomor 2 apa? Yesus sudah lahir di kota Daud. Ayo lihat. Mereka itulah berita sukacita. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Itu gembala tidak tunda-tunda. Bagaimana menurutmu bro? Tanya sama kawannya. Menurutku kita harus pergi segera. Lalu malaikat itu tanpa tunda-tunda. Jadi siapa yang sering tunda mengerjakan PR? Coba tunjuk tangan. Siapa sering mengerjakan tunda-tunda PR? Wah, masih banyak. Mulai kita sudah Natal, tidak ada lagi tunda-tunda. Seperti gembala, langsung katakan, ayo, mari kita ke Bethlehem. Mari kita ke Bethlehem katanya. Langsung, mari kita ke Bethlehem. Itulah tema kita malam hari ini. Para gembala tidak mundur-mundur waktu. Para gembala tidak bilang, kan gembalaku, ternakku masih ada. Tidak dibilang seperti itu. Tapi mereka katakan, ayo langsung segera. Mari kita ke Bethlehem. Jadi kalau ada PR di rumah, gimana? Pulang dari sekolah sampai di rumah langsung janji. Kalau dibilang orang tua belajar langsung janji. Seperti para gembala, di situ mereka dengar berita, langsung mereka berangkat. Itulah katanya, marilah kita ke Bethlehem. Ngapain di Bethlehem? Coba siapa yang bisa menjawab? Ngapain mereka ke Bethlehem? Siapa? Dibantu dulu saya. Siapa duluan tadi? Siapa? Haris. Haris. Apa Haris? Ngapain ke Bethlehem? Menemui? Ya, benar. Haris ini. Ada hadiah karena dia serius mendengar firman. Menemui Yesus yang lahir. Ayo cepat, ayo cepat. Padahal itu saat itu tidak ada mobil. Kira-kira berapa jam dari rumah ke sini? Ada berapa jam? Tapi sering nggak mama papa terlambat ke gereja? Karena apa mama papa terlambat? Coba bilang sama Ina. Terlambat bangun. Terlambat apa lagi? Ngeberesin adek. Oh, oke. Mama bangun nggak papa-mama setiap hari Minggu? Tidak. Oh, bagus. Itu kelihatan dari anak-anak kejujuran. Biasanya kelihatan ya. Itu kalau para gembala langsung cepat. Mereka tidak tunda-tunda. Mereka tidak bilang tunggu dulu, tunggu. Tapi mereka langsung katakan, ayo, mari kita ke Bethlehem menemui Yesus. Jadi setiap kita tidak boleh terlambat sekolah minggu. Apalagi tidak boleh arisan. Jadi tidak sekolah minggu karena anak-anak tidak ikut arisan toh. Siapa yang pernah di sini tidak sekolah minggu karena arisan? Orang tua. Coba tunjuk tangan. Mulai tahun depan, mau Pak, saya tidak ikut arisan. Saya mau sekolah minggu. Seperti para gembala. Gembala cepat, nggak peduli dia, langsung cepat. Jadi nanti setuju kita setiap hari Minggu mulai tanggal nanti mulai awal Februari sampai November semua harus sekolah minggu. Janji? Jadi nanti kalau disuruh kita dulu tunggu ya. Mama arisan nggak sempat mengantar. Udahlah, arisan aja dulu kita. Bilang, Mah,
aku sekolah minggu. Tiba-tiba gembalanya langsung harus pergi bangun cepat supaya kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu nomor 3, nomor terakhir, karena kita harus cepat. Apa nomor terakhir di situ? Nah, bagaimana anak-anak menyambut Yesus? Tadi kan para gembala sudah menyambut Yesus. Apa yang dibawa gembala? Apa yang dibawa gembala? Itu orang maju. Oh, gembala bawa apa? Sepertinya bawa diri sendiri sih. Karena itu orang ajus yang bawa minyak, emas, perak. Tapi hatinya, karena gembala tidak punya uang. Gembala berada di tempat mungkin kampung-kampung. Mereka membawa hatinya paling utama. Jadi bagaimana sekolah minggu menyambut Yesus? Coba datang kepada Yesus. Benar. Apa? Berdoa. Apa lagi? Tolong di sekolah minggu coba dilihat dulu siapa yang menjawab. Suruh baris ke depan. Tadi siapa yang menjawab? Berdoa. Terus datang kepada Yesus. Apa? Mentaati firman Tuhan. Apa lagi? Bersungguh. Betul. Menjadi murid Yesus. Wah, tunggu, selesai dulu. Semua yang jawab ya. Tapi tadi nggak semua ya, yang biar tuntas. Tolong ke depan yang sudah jawab. Yang sebelah sini tadi apa? Tidur tadi udah dapat belum? Belum ya? Oke, apa tadi tidur? Coba dulu suaranya, dibantu dulu Bu. Berdoa. Ya, sini sayang, sini sayang. Oh, melakukan firman Tuhan di sini. Apa tadi nak? Apa? Udah 10 ya, 10. Apa? Memuji Tuhan. Bagaimana cara memuji Tuhan? Oh, dengan memuji Tuhan bernyanyi. Apa saya? Berdoa. Berdoa. Oke, mantap. Sini dulu kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saja. Ada tadi apa? Wah, bernyanyi. Ya, udah pas 10 ya. 10. Nanti ayo. Baiklah. Kita yang di depan ini coba dulu bernyanyi. Karena tadi katakan, bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus? Berdoa dengan firman, bernyanyi. Jangan hanya bicara, tapi kita harus buktikan. Coba Kak, kalau bisa, sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Harus bisa dulu kita tunjukkan menyambut Yesus Kristus. Oke Kak. Pakai tangan. Sayang, sayang, disayang. Aku
menjadi berita firman Tuhan bagi kita. Adakah yang satu orang mengatakan sebelum kita tutup yang 4 poin? Siapa yang bisa? Maju ke depan. 4 poin tadi pelajaran kita malam hari ini. 4. Coba kasih jalan dia. Siapa nama guru? Catherine. Yang mana mama di sini? Ada mama di sini. Tunjuk dulu mama. Oke. Coba kasih tahu. Poin pertama adalah berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Poin kedua adalah berita sukacita yaitu telah lahir juru selamat juru selamat yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Yang ketiga adalah pada dibalas segera itu dan untuk Yesus. Yang keempat adalah cara anak-anak mendapat Yesus. Luar biasa. Oke, dapat hadiah. Terima kasih guru ya. Tetap semangat. Terus yang laki-laki satu orang ada? Laki-laki, tadi perempuan sudah loh. Yang laki-laki maju ke depan. Jangan kalah. Ayo semangat. Jangan mau kalah.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jikalau kami pun tidak sempurna memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak kami ini, tetapi ada roh Tuhan yang selalu memberi pengertian kepada mereka. Karena kami tidak memahami bagaimana berbicara secara bahasa yang mereka mengerti, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah pada waktunya. Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan menjadi orang-orang yang Engkau perhitungkan di hari yang akan datang, menjadi orang-orang yang dipakai oleh negara ini, dipakai oleh bahkan dunia ini Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Persiapkanlah mereka Tuhan, apapun yang harus mereka hadapi, baik susah maupun senang, persiapkan mereka untuk satu masa depan yang luar biasa. Tolong mereka ya Tuhan. Biarlah sejak sekarang mereka mengenal Tuhan Yesus, sehingga di dalam mereka mencapai cita-cita ke depan, mereka boleh dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Biarlah juga mereka menjadi orang-orang yang rajin baca firman, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu semua anak kami ini kami serahkan, dan juga orang tua. Kami mohon Tuhan supaya terus Tuhan kuatkan para orang tua yang mungkin saat ini kebingungan untuk membina anak-anak kami ini, karena berbagai hal seiring dengan kemajuan zaman ini. Mungkin kami harus banyak berdoa kepada Tuhan. Para orang tua sujud menyembah Tuhan untuk menyerahkan seluruh anak-anak ini, supaya anak-anak ini mulai berjalan dalam relnya Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah para orang tua, pekerjaannya, usahanya, atau apapun itu Tuhan. Biarlah orang tua menjadi saluran berkat untuk bisa menyekolahkan anak ini setinggi-tingginya, sebagaimana cita-cita orang tuanya. Kiranya Engkau berkenan di dalam seluruh acara kami ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi tema dalam hati anak-anak kami ini, sehingga mereka terus menjadi orang pribadi yang menyenangkan nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.